Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khalilul Kholik, SESHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha. Saya Nanda Puspa Rahmadani, NPM 2115336, akan menampilkan pembahasan tugas individu yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan, sebuah tinjau teori kontingensi. Berikut adalah pembahasannya. Sistem pengendalian manajemen dan tujuan perusahaan. Teori kontingensi dengan sistem pengendalian manajemen berfokus pada pengendalian manajemen di tingkat manajer, yakni pusat laba, divisi, dan para manajer unit bisnis strategis. Pengendalian manajemen digambarkan sebagai pengendalian manajer terhadap manajer lain. Hal ini merupakan proses di mana para manajer tingkat perusahaan memastikan bahwa para manajer tingkat menengah menyelesaikan strategi dan tujuan organisasi. Sebuah pengendalian dalam organisasi dapat disesuaikan dengan tingkat ada dalam organisasi itu sendiri. Pengendalian tingkat korporasi dilakukan terhadap Chief Executive Officer atau CEO dan pejabat-pejabat. Pengendalian operasional diterapkan pada eselon yang lebih rendah dalam organisasi untuk memastikan kinerja mereka. Pengertian teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori dikemukakan oleh Fiedler ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Filosofi pola pikir teori kontingensi berdasarkan bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda pula. Dan setiap organisasi harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan itu tersendiri. Kepemimpinan adalah merupakan suatu situasi, yaitu suatu keadaan atau situasional yang menghendaki tuntutan dari penerapan yang berbeda-beda terhadap waktu dan tempat. Menurut Seokarso 2015. Variable kontingensi. Pengembangan suatu modal kontingensi memerlukan suatu berbasis yang berbagi setting kompetitif ke dalam kelas terpisah dan ada pekerja kecil untuk mengidentifikasi variabel konfigurasi relevan. Menurut Hofer 1975, berspekulasi bahwa beberapa variabel kontingensi mendominasi lain, namun demikian hanya sedikit bukti yang menunjukkan adanya dominasi antara subset kecil dari 54 variabel kontilasi. Daftar kartu injeksi tidak harus dipertimbangkan menyeluruh karena tidak semua faktor kontingensi dapat diidentifikasi. Penelitian strategi untuk mendaftar banyak faktor variabel kontingensi yang mungkin memengaruhi implementasi strategi. Sistem pengendalian manajemen. Beberapa definisi pengendalian manajemen. 1. Pengendalian organisasi didefinisikan sebagai berbagai tindak atau aktivitas yang dilakukan untuk memengaruhi orang sehingga berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Flamholt 1983. Menurut Anthony Supriyono 1999, pengendalian manajemen adalah suatu proses dengan mana para manajer menjamin bahwa sumber-sumber yang diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian manajemen berhubungan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Elemen-elemen sistem pengendalian. Setiap sistem memiliki elemen-elemen yang menjadi penyusun dalam sistem itu tersendiri. Sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen sebagai berikut. Detektor atau pelacak. Elemen ini berguna untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Asesor atau penilai. Elemen ini berguna untuk menunjukkan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan standar atau ekspektasi dari apa yang harusnya terjadi. Efektor. Elemen ini berguna untuk mengubah perilaku proses yang sedang dikendalikan jika asesor mengidentifikasikan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut. Communication network. Elemen ini berguna sebagai sarana untuk menyalurkan informasi antara elemen-elemen yang ada dan proses sedang dikendalikan.
Langkah proses pengendalian manajemen. 1. Perencanaan program. A. Menentukan tujuan. B. Menentukan durasi program. C. Menentukan para penanggung jawab. D. Perencanaan manajemen risiko. 2. Perencanaan pembiayaan. 3. Pelaksanaan dan pengawasan. 4. Pencatatan dan akunting. 5. Laporan dan evaluasi. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi untuk pengendalian manajemen didasari oleh anggapan bahwa tidak ada sistem pengendalian yang tepat secara universal yang dapat digunakan oleh semua organisasi dalam berbagai keadaan. Sistem pengendalian yang tepat tergantung pada keadaan khusus di mana organisasi tersebut berada. Oleh karena itu, teori kontingensi harus mengidentifikasi aspek khusus dari sistem pengendalian perusahaan di mana keadaan dapat didefinisikan dengan pasti dan sistem dapat dicoba dengan tepat. Efektivitas organisasi. Penggunaan kerja pengendalian juga meningkatkan peranan penting dari efektivitas organisasi dan memusatkan perhatian pada sifat dasar dari tujuan organisasi. Tujuan adalah bagian penting dari kompetensi, namun bukan karena tujuan sendiri adalah variabel kontingen yang tampak mempengaruhi sifat dasar dari sistem pengendalian, tapi juga lebih penting karena tujuan tersebut membentuk standar yang berlawanan, yang efek dan konfigurasi pengendalian yang berbeda harus dievaluasi. Kesimpulan, pendekatan kontingensi berargumen bahwa desain dan tetap pengendalian ada tergantung pada konteks organisasi di mana pengendalian tersebut dilaksanakan. Sistem pengendalian manajemen tergantung pada faktor-faktor situasional yang ada dalam sistem keadaan. Nah, dalam penelitian manajemen, pendekatan kontingensi diperlukan untuk mengevaluasi faktor-faktor kondisi yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen lebih efektif. Hubungan yang lebih baik antara sistem pengendalian dengan variabel kontingensi diduga akan meningkatkan kinerja organisasi. Pendekatan kontingensi telah menjadi tema utama dalam penelitian mengenai sistem pengendalian manajemen. Penelitian tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi pemilihan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. Meskipun demikian, masih banyak kelemahannya, terutama mengenai hubungan antara variabel konstitusi serta definisi kinerja. Hal tersebut membuka peluang untuk perbaikan bagi riset masa depan. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.